Di video kali ini kami akan menjelaskan hasil laporan AFL 3 kami. Kelompok kami terdiri dari Matahari, Chelsea, dan saya, Feby. Virtualisasi memungkinkan satu komputer menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus melalui virtual machine. Dalam proses ini, host operating system mengolah seluruh sumber daya fisik seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan, lalu dibagikan ke QoS OS melalui hypervisor. Karena itu, stabilitas host OS sangat memengaruhi kinerja VM. Windows dan macOS adalah host OS yang paling banyak digunakan. Windows unggul dalam kompatibilitas hypervisor, sedangkan macOS menawarkan stabilitas tinggi dan efisiensi, terutama pada perangkat Apple Silicon yang biasanya menggunakan UTM. Agar proses virtualisasi berjalan lancar, perangkat membutuhkan prosesor dengan dukungan virtualisasi, RAM minimal 8 GB, dan penyimpanan yang cukup. Perangkat modern dengan RAM 16 GB dan SSD umumnya mampu menjalankan VM dengan baik. Halo semuanya, nama saya Matahari Dia Zakiara dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian host operating system of virtual machine dan host OS saya menggunakan Windows. Dan ini merupakan spesifikasi dari host yang digunakan, yaitu hostnya ada Windows 11 dengan versi 24H2 dan build-nya 26.100.7171. Di sini saya menggunakan hypervisor Oracle VirtualBox Type 2 hypervisor, yang artinya hypervisor ini berjalan di atas dari host operating systemnya, berbeda dengan hypervisor Type 1 yang berjalan langsung di atas hardware. Dan hypervisor Type 2 ini biasanya memiliki sedikit overhead performa karena semua akses VM ini tetap melalui host OS. Dan di sini gas OS-nya saya memakai Ubuntu 24.04.3 LTS. Dan ini merupakan spesifikasi dari perangkat yang saya gunakan atau host machine-nya, yang dimana saya menggunakan laptop ROG Zephyrus G14 dengan prosesor AMD Ryzen 78845HS dengan terintegrasi GPU Radeon 780M Graphics 3.80 GHz dan RAM-nya 16 GB. Terus core-nya ada 8 dan jumlah threads-nya ada 16. Lalu storage-nya ada 1 TB atau spesifiknya 954 GB. Oke, ini kondisi CPU sebelum menjalani gas OS-nya. Terlihat cukup ya stabil dan rendah, pemakaiannya hanya 2%. Dan saya melakukan instalasi VM-nya, yaitu Oracle VirtualBox, yang dimana saya mau mendownload versi 7.2.4 R170995. Oke, selanjutnya di sini saya membuat dan menjalankan virtual machine baru dengan klik tombol new, dan saya langsung menjalankan Linux di dalamnya dengan varian Ubuntu 64-bit. Oke, ini adalah skenario 1 yang dimana dalam kondisi idle atau tidak menjalankan aplikasi manapun. Di sini terlihat di task manager bahwa VM menggunakan sekitar 1,5% CPU dan menunjukkan beban pemrosesan ini sangat ringan. Sementara memorinya ini tetap tinggi di kisaran 3,5 GB ya, karena RAM dialokasikan secara tetap oleh VirtualBox meskipun tidak seluruhnya dipakai. Lalu aktivitas disknya rendah, hanya 0,1 MB per second, dan networknya ini 0 Mbps, menandakan tidak ada proses signifikan yang berjalan di dalam gas OS. Lalu untuk grafik di sini terlihat bahwa penggunaan yang sangat rendah, yaitu sekitar 3%, karena virtual machine hanya menjalankan proses dasar sistem tanpa aktivitas tambahan lainnya. Oke, selanjutnya pada skenario 2 ini saya mencoba untuk menjalankan aplikasi ringan atau Firefox atau browser ya. Jadi di sini di task manajernya menunjukkan bahwa menggunakan sekitar 11,8% CPU,
dan menunjukkan adanya aktivitas pemrosesan dari browser kayak rendering halaman dan proses backgroundnya. Penggunaan memori ini berada tetap di kisaran 3,5 GB dan aktivitas disknya naik ke 0,9 MB per second yang berasal dari proses membaca file system atau cache browsernya, dan sedangkan aktivitas jaringannya ini mencapai 3,6 Mbps, yang dimana ini menandakan adanya koneksi internet untuk membuat halaman atau update kecil dari Firefox-nya. Oke, dan di sini grafiknya ini lumayan menarik karena adanya pola peningkatan tajam saat browser pertama kali melakukan loading engine dan rendering halaman, dan inisialisasi komponen ini membutuhkan pemrosesan yang intensif. Namun setelah browser sepenuhnya terbuka dan berada dalam kondisi stabil, grafik ini perlahan turun kembali ke level yang lebih rendah dan tetap relatif stabil ya. Berbeda dengan lanjut ke skenario 3, yang dimana ini saya mendownload aplikasi di dalam Linux yang bernama West Note. Ini merupakan game offline. Saya memainkannya secara offline, dan di sini terlihat bahwa task manager menunjukkan kalau CPU ini digunakan sebanyak 15,7%, yang dimana ini menandakan proses grafis komputasi game memberikan beban yang lebih tinggi pada sistem, dan penggunaan memori juga naik menjadi 3,7 GB, yang dimana ini menunjukkan bahwa aplikasi besar itu membutuhkan alokasi RAM tambahan untuk membuat aset komponen gamenya. Lalu aktivitas disknya berada di 0,1%, yang mencerminkan adanya proses pembacaan data game, sementara networknya ini tetap di 0 Mbps karena yang saya mention tadi ini merupakan game offline dan tidak membutuhkan koneksi internet. Selanjutnya di sini ada grafik yang dimana ini menunjukkan kalau grafik CPU ini tidak hanya meningkat di awal, tetapi juga bertahan pada level tinggi secara konsisten selama game berjalan. Hal ini juga terjadi ketika game memerlukan pemrosesan grafis dan komputasi secara terus-menerus, sehingga CPU-nya ini tetap bekerja pada kapasitas yang lebih tinggi dibanding aplikasi ringan seperti tadi browser. Oke. Sekiranya ini sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, nama saya Chelsea Diana Husin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan topik 2, yaitu Operating System of Virtual Machine, dengan fokus pada OS Ubuntu 20.04.3 LTS yang dijalankan melalui Oracle VirtualBox. Pada topik ini, pembahasan diarahkan pada bagaimana sistem operasi Ubuntu berjalan sebagai OS di dalam lingkungan virtualisasi. OS sendiri berarti sistem operasi yang berjalan di dalam mesin virtual, sedangkan pengelola virtualisasi atau dalam hal ini VirtualBox itu berfungsi mengalokasikan resource seperti CPU, RAM, disk, dan network untuk digunakan oleh Ubuntu. Tujuan dari evaluasi ini adalah melihat bagaimana Ubuntu memanfaatkan resource yang diberikan hypervisor dan bagaimana performanya pada beberapa skenario penggunaan yang berbeda. Untuk eksperimen ini saya menggunakan laptop saya sendiri, yakni Asus ROG Strix G16 dengan Windows 11 sebagai host OS. Kemudian hypervisor yang digunakan adalah Oracle VirtualBox. Nah, dan guest OS-nya adalah Ubuntu 20.04.3 LTS. Virtual machine yang saya konfigurasi memiliki alokasi 8 GB RAM, 4 CPU core, 25 GB storage, dan graphics controller MS VGA. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa dilihat di laporan. Oke, di sini saya tampilkan screenshot bahwa proses instalasi Ubuntu ini berjalan sukses, di mana Ubuntu dapat masuk ke desktop environment, terdeteksi oleh VirtualBox, dan informasi sistem dapat ditampilkan melalui terminal menggunakan perintah lsp_release-a. Ini membuktikan bahwa OS sendiri aktif dan berjalan dengan normal. Oke, kita masuk ke inti. Evaluasi sendiri dilakukan menggunakan sistem monitor dan beberapa aplikasi. Ada 3 skenario yang diuji, yakni idle, menggunakan aplikasi umum, dan workload berat dengan game. Untuk skenario pertama, pada kondisi idle setelah booting, Ubuntu ini nggak menjalankan aplikasi berat. Dan hari hasil pengamatannya dapat dilihat bahwa CPU core berkisar antara 4-6%, rata-rata penggunaan sekitar 5%, yang menunjukkan adanya ada proses background. Kemudian memorinya
sekitar 1,3 GB dari total 8,3 GB, kemudian dengan cache sekitar 1 GB, dan networknya hampir gak ada aktivitas karena traffic kecil dari background service. Untuk disknya dengan write sekitar 1,116 KB per second. Dari adanya pengalaman itu, kesimpulannya secara keseluruhan ini mendapat efisiensi resource yang baik dan memberikan gambaran bahwa VirtualBox ini dapat menjalankan Ubuntu dengan overhead minimal pada kondisi tanpa beban tambahan. Untuk studi kedua yakni running application, di mana saya membuka beberapa aplikasi seperti Firefox, Files, ini App Center, kemudian sistem monitor sendiri. Nah, ini core CPU-nya bekerja antara 20 sampai 56%. Yang mana peningkatan normal karena dia melakukan rendering halaman, kemudian aplikasi terus berjalan di background. Nah, untuk memorinya sendiri meningkat jadi 2,8 GB, naik sekitar 1,5 GB dari idle yang sebelumnya. Dan networknya mencapai 39 KB per second, yang mana dia gunain untuk aktivitas browsing atau YouTube yang saya lakukan di Firefox tadi. Namun ada disknya ini peningkatan write hingga 22 KB per second dari berbagai cache atau save. Untuk kesimpulannya, dari skenario 2 ini, VirtualBox sendiri mampu menangani workload umum dengan stabil dan terjadi bottleneck signifikan, yang mana sesuai dengan teori virtualisasi tipe kedua. Untuk skenario ketiga, ini adalah heavy load gaming scenario, di mana saya menjalankan game Super Tux Kart bersamaan dengan aplikasi yang saya buka sebelumnya di Firefox, File, dan App Store. Nah, di mana semua core ini mencapai penggunaan 90 sampai 96% untuk CPU-nya. Kemudian ini sebenarnya karena GPU ini, VirtualBox ini nggak punya GPU pass-through. Jadi rendering game dilakukan oleh CPU bukannya GPU. Kemudian untuk bagian memorinya, dia meningkat menjadi 3,1 GB, masih aman dari limit. Networknya hampir nol karena game yang saya gunakan ini saya memakai di mode single player, game yang sifatnya online. Kemudian disk IO-nya rate-nya meningkat karena shader communication dan asset caching. Untuk hasil akhirnya, VM sendiri mampu menjaga workload berat, tetapi CPU menjadi bottleneck utama. Ini dilihat dari 3 perbandingan. Oke, dari 3 skenario tadi, performa Ubuntu di VirtualBox dapat disimpulkan sebagai berikut, dimana ketika idle, itu berjalan sangat ringan dan efisien secara running application, menunjukkan peningkatan CPU dan RAM yang wajar, dan VM tetap stabil. Tapi waktu bagian heavy load dan gaming, dia menyebabkan CPU sampai batas maksimal karena keterbatasan GPU virtualisasi di VirtualBox. Jadi secara umum, Ubuntu 24.0.3 LTS ini berjalan dengan sangat baik untuk penggunaan ringan hingga menengah. Namun untuk workload grafis berat, CPU sendiri menjadi bottleneck karena nggak ada akses langsung ke CPU fisik. Nah, hasil ini sejalan dengan penelitian yang saya lihat dari Smith dan Nair 2005, et al. 2006, serta Rosenblum dan Garfinkel 2005 mengenai karakteristik performa VM pada hypervisor tipe kedua. Setelah itu, demikian penjelasan saya mengenai evaluasi GUI Ubuntu pada VirtualBox. Terima kasih. Hal ini menunjukkan bahwa virtual machine adalah solusi efektif untuk pembelajaran, eksperimen sistem operasi, dan pengembangan perangkat lunak tanpa perlu mengubah sistem fisik utama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa performa virtual machine sangat bergantung pada kemampuan host OS dalam menyediakan dan mengelola sumber daya seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Saat GSOS menjalankan aktivitas yang lebih berat, beban pada host meningkat namun tetap stabil berkat spesifikasi perangkat yang memadai. Pada pengujian GSOS Ubuntu, terlihat bahwa sistem mampu mengelola resource dengan efisien. Penggunaan CPU, RAM, disk I/O, dan network meningkat sesuai aktivitas, tetapi Ubuntu tetap responsif tanpa penurunan performa yang berarti. Secara keseluruhan, virtualisasi menggunakan OS Windows dan GUI/OS Ubuntu berjalan dengan baik. HostOS menyediakan resource yang cukup, sementara GUI/OS mengolahnya secara optimal.